Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran untuk menghentikan pertemuan 9. Nah, di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang kerjasama internasional. Sebelumnya kita definisikan terlebih dahulu apa itu kerjasama internasional. Jadi, kerjasama internasional itu adalah keterlibatan dua pihak atau lebih yang berasal dari dua atau lebih negara berbeda, yang mana mereka akan menjalin kesepakatan bisnis untuk mewujudkan tujuan masing-masing. Jadi, kedua belah pihak ini sebenarnya memiliki kepentingan masing-masing, gitu. Nah, untuk mewujudkan kepentingan mereka masing-masing, maka kedua belah pihak ini menjalin sebuah kesepakatan bisnis, atau kita sebut dengan kerjasama internasional. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu bagaimana perkembangan dari kerjasama internasional ini. Jadi, kerjasama internasional ini dalam bisnis internasional tentunya wujudnya adalah perdagangan internasional, begitu. Nah, sebelum adanya GATT ini, ada yang namanya ITO atau International Trade Organization. ITO ini memiliki misi untuk mendorong perdagangan internasional. Akan tetapi ITO ini tidak pernah terwujud hingga pada akhirnya para pebisnis dunia gitu ya, mereka menyederhanakan yang tadinya mereka ingin membentuk suatu organisasi, maka mereka menyederhanakan caranya dengan mengadakan perjanjian ya. Jadi, mengadakan perjanjian kerjasama internasional yang ditandatangani oleh berbagai negara. Nah, perjanjian ini terwujudlah GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade ya. Nah, GATT ini wujudnya bukan organisasi, tapi wujudnya adalah perjanjian ataupun penandatanganan kesepakatan seperti itu. Nah, GATT ini dia berusaha untuk mengurangi hambatan terhadap perdagangan internasional. Setelah GATT berjalan, pada akhirnya negara-negara ini bersepakat untuk membentuk organisasi yang lebih solid. Nah, maka terbentuklah World Trade Organization, yang mana fungsinya tetap sama, yaitu mengurangi hambatan terhadap perdagangan internasional. Akan tetapi memiliki cangkupan yang lebih luas. Kalau GATT fokusnya adalah untuk mengurangi hambatan terhadap perdagangan internasional, kalau WTO dia lebih dari itu. Salah satunya WTO ini mereka juga menangani terkait dengan sengketa bisnis internasional. Jadi kalau di dalam GATT mereka hanya berfokus pada mengurangi hambatan pada perdagangan internasional, tapi dalam WTO selain mengurangi hambatan terhadap perdagangan internasional, mereka juga menangani terkait sengketa bisnis internasional. Oke, selanjutnya kita ingat terlebih dahulu, kita recall terlebih dahulu terkait dengan hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional itu terdiri dari dua, yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Kemarin kita belajar tentang kebijakan perdagangan internasional terkait dengan tarif dan non-tarif. Nah, sebenarnya ini bisa juga menjadi hambatan gitu ya di dalam perdagangan internasional. Nah, hambatan tarif ini merupakan pungutan biaya masuk yang dikenakan atas barang impor. Jadi misalkan tarif impor, tarif ekspor, tarif transit itu termasuk ke dalam hambatan tarif. Sedangkan hambatan non-tarif itu biasanya adalah dalam bentuk kuota, kemudian pembatasan kuota seperti itu maksudnya, kemudian peraturan dan juga persyaratan. Nah, misalkan ketika suatu negara mengekspor produknya ke negara tujuan, maka mereka harus menjalankan gitu ya atau menaati peraturan maupun persyaratan. Nah, peraturan maupun persyaratan ini biasanya akan dibuat sedikit rumit gitu ya. Nah, maka dari itu perjanjian terkait dengan kerjasama internasional ini harapannya adalah mengurangi hambatan non-tarif. Ya, ini lebih tepatnya adalah mengurangi, bukan menghilangkan hambatan. Karena hambatan ini harus tetap ada gitu ya, sebagai wujud kedaulatan suatu negara gitu.
Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi regional ini merupakan proses di mana negara-negara di suatu kawasan atau wilayah geografis tertentu itu bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan demi meningkatkan kerjasama ekonomi. Misalkan adalah wilayah ASEAN. Ya, ASEAN ini itu adalah negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia. ASEAN ini adalah wujud organisasi, gitu ya, organisasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini salah satu yang disepakatinya itu adalah terkait dengan ekonomi. Nah, maka ASEAN ini merupakan contoh dari bentuk integrasi ekonomi regional. Nah, lebih spesifiknya lagi ya, untuk terkait dengan perdagangan internasional di negara-negara Asia Tenggara, ini ada organisasi namanya AFTA, ASEAN Free Trade Area. Maka mereka akan memberlakukan kebijakan-kebijakan di antara negara-negara yang di Asia Tenggara ini lebih mudah gitu ketika menjalankan perdagangan internasional. Oke, nah bentuk integrasi ekonomi regional itu ada 5. Yang pertama adalah area perdagangan bebas, kemudian yang kedua serikat kepabean, kemudian yang ketiga pasar bersama, dan yang keempat serikat ekonomi, serta yang terakhir adalah serikat politik. Kita bahas satu persatu. Area perdagangan bebas, ya, atau free trade area. Ini mendorong perdagangan di antara anggota atau negara anggota dengan menghapus atau mungkin mengurangi hambatan perdagangan, gitu ya. Lebih tepatnya mungkin mengurangi hambatan perdagangan. Nah, setiap anggota bebas untuk menetapkan kebijakan perdagangan mereka sendiri terhadap non-anggota. Itu ketentuannya. Jadi, misalkan ini adalah AFTA gitu ya, ASEAN Free Trade Area. Nah, mereka antar mereka ini ada pengurangan hambatan. Tapi ketika negara yang bergabung di AFTA gitu ya, mereka melakukan perdagangan internasional dengan negara di luar AFTA, misalkan melakukan perdagangan Indonesia gitu ya, Indonesia selaku anggota AFTA melakukan perdagangan internasional dengan Jepang gitu misalkan. Nah, maka Indonesia berhak untuk menetapkan kebijakan mereka sendiri terhadap non-anggota, gitu. Nah, hal-hal ini itu memicu adanya defleksi perdagangan. Jadi, defleksi perdagangan itu adalah negara non-anggota berpotensi mengubah rute perdagangan ke negara anggota yang mempunyai hambatan rendah. Jadi tadi misalkan Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama perdagangan internasional, gitu ya. Ketika Jepang masuk ke Indonesia atau mengekspor barangnya ke Indonesia, itu ternyata hambatannya lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang mengekspor produknya ke Kamboja, misalkan seperti itu. Nah, maka Jepang ini akan mengalihkan rutenya yang tadinya dijual ke Indonesia, karena ke Indonesia masuknya relatif susah, maka dialihkan ke Kamboja. Itu definisi dari defleksi perdagangan. Nah, jadi AFTA ini memicu defleksi perdagangan. Ketika negara-negara anggota ini bebas menentukan kebijakan untuk bekerja sama dengan negara-negara non-anggota, ini membuat semacam kerugian, sebenarnya kayak itu. Kerugian pada salah satu negara yang ada di AFTA. Contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan serikat kepabean. Serikat kepabean ini mengadopsi kebijakan perdagangan bersama terhadap negara-negara bukan anggota. Jadi, serikat kepabean ini dia memberlakukan ini tadi ya, kebijakan terkait dengan free trade area, tapi ditambah dengan mereka menghindari defleksi perdagangan. Artinya, negara-negara anggota ini dia menyepakati kebijakan yang sama ketika mereka bertransaksi atau bekerja sama dengan negara-negara di luar anggota. Misalkan AFTA lagi ya. Jadi misalkan AFTA. AFTA ini
mereka memberlakukan kebijakan yang sama ketika mereka bekerja sama dalam konteks perdagangan internasional dengan negara-negara non-anggota atau negara-negara di luar AFTA. Nah, ini sebagai upaya untuk menghindari defleksi perdagangan atau merugikan salah satu negara, seperti itu. Jadi, negara bukan anggota itu akan membayar dengan tarif yang sama kepada negara yang tergabung dalam serikat KPBAN, kayak gitu. Jadi, tarifnya akan sama ketika Jepang masuk ke Indonesia atau mungkin Jepang masuk ke Kamboja. Nah, itu adalah serikat kepabean. Nah, kalau serikat kepabean, ini titik tekannya lebih kepada hambatan tarif, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada pasar bersama. Jadi kalau pasar bersama, ini dia memberlakukan kebijakan free trade area, tetap ya, tapi ditambah dengan menghapus hambatan yang membatasi pergerakan faktor produksi di antara negara-negara anggota. Jadi pasar bersama ini mendorong kebebasan untuk perpindahan tenaga kerja, modal, dan teknologi di antara negara-negara anggota. Nah, ini misalkan European Economic Area ya. Jadi untuk negara-negara di Eropa gitu, mereka bebas untuk mengirimkan tenaga kerjanya. Jadi ini cakupannya lebih luas ya, tidak hanya terkait dengan produk, tapi juga tenaga kerja, modal, dan juga teknologi. Misalkan negara-negara yang ada di Eropa, mereka saling membangun pabrik gitu ya, saling membangun pabrik di berbagai negara wilayah Eropa. Nah, pabrik-pabrik ini mereka bebas untuk mengirimkan tenaga kerjanya yang berasal dari negara asal gitu. Misalkan Jerman gitu ya. Jerman mendirikan pabriknya di Rusia, Rusia yang bagian Eropa. Nah, tenaga kerja Jerman ini bebas untuk dikirimkan dan bekerja di perusahaannya yang buka cabang di Rusia. Misalkan seperti itu. Ini mereka melakukan kebebasan perpindahan tenaga kerja, modal maupun teknologi di antara negara-negara anggota tersebut. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah serikat ekonomi. Kalau serikat ekonomi ini tetap ya, kebijakan free trade area ditambah dengan mengintegrasikan kebijakan ekonomi negara-negara anggota secara penuh. Contohnya adalah Uni Eropa. Langsung saja ke contohnya aja. Nah, Uni Eropa ini dia memberlakukan euro sebagai mata uang untuk seluruh negara yang ada di Eropa. Nah, ini adalah serikat ekonomi. Agar apa? Agar memiliki kebijakan perdagangan yang sama secara luas. Gitu. Kalau misalkan AFTA tadi skupnya sangat kecil, tapi kalau Eropa itu sudah benua, maka kebijakannya bisa lebih luas lagi. Begitu. Nah, pemberlakuan euro ini pada akhirnya akan menyamakan kebijakan yang diberlakukan di antara negara-negara yang ada di Eropa. Dan ini memudahkan mereka dalam proses kerjasama internasional, khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Kemudian, serikat politik. Kalau serikat politik, ini contohnya adalah Amerika Serikat ya. Jadi mereka tidak hanya mengintegrasikan ekonominya saja, tapi juga politiknya. Hingga pada akhirnya ini mengubah kebijakan yang diterapkan di berbagai negara tersebut menjadi satu negara. Jadi Amerika Serikat itu kan merupakan negara yang bergabung ya. Jadi negara-negara gabungan yang kemudian membentuk suatu negara besar bernama Amerika Serikat. Tentunya di situ kebijakan politik, kebijakan ekonominya akan sama. Gitu. Jadi kalau kita dengar Amerika Serikat ini pasti akan ada negara-negara bagian seperti itu. Nah, negara-negara bagian ini memiliki kebijakan ekonomi dan politik yang sama. Maka kalau misalkan terkait dengan Pilpres Amerika Serikat gitu ya, maka kampanyenya akan sangat luas gitu karena memang mereka akan berkampanye di berbagai negara bagian seperti itu. Nah, terkait dengan bisnis internasional, maka kebijakan ekonomi dan juga politiknya akan sama, relatif akan lebih seragam
gitu dan harmonis. Jadi ketika antar negara bagian ini melakukan kerjasama dan perdagangan internasional, itu seolah mereka sedang melakukan perdagangan secara internal. Padahal sebenarnya itu adalah lintas negara, gitu. Oke, nah ini adalah manfaat dari integrasi ekonomi regional. Yang pertama adalah akses pasar yang lebih luas. Jadi maksudnya akses pasar ini adalah kalau misalkan AFTA tadi, contohnya ASEAN Free Trade Area, ya, ketika biasanya Indonesia hanya bekerja sama atau melakukan perdagangan internasional dengan Singapura, gitu ya, maka cangkupannya akan lebih luas, tidak hanya Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, Laos gitu ya, itu menjadi pasar Indonesia. Yang mana ketika Indonesia memasuki negara-negara tersebut itu akan jauh lebih mudah. Maka ini memperluas akses pasar. Kemudian yang kedua, efisiensi dan daya saing. Jelas ya, seperti yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa, mereka melakukan efisiensi di mana tenaga kerjanya itu bisa dikirimkan gitu ke perusahaan cabang yang ada di negara lain. Itu tentu terkait dengan efisiensi. Karena mungkin ketika mereka mengirimkan tenaga kerja asalnya dari negara asalnya, itu akan lebih mudah ketika menjalankan operasional perusahaan seperti itu. Dan juga daya saing ya. Jadi daya saingnya itu kualitasnya akan tetap terjaga. Kemudian relate dengan poin yang ketiga yaitu mobilitas sumber daya. Jadi ada pergerakan sumber daya, misalkan teknologi, permodalan dan juga terkait dengan manusia, ya, maka akan dengan sangat mudah istilahnya dikirimkan gitu ya untuk membantu misalkan seperti itu. Dan yang keempat terkait dengan stabilitas ekonomi. Kalau stabilitas ekonomi, suatu negara itu wajib hukumnya gitu ya untuk melakukan kerjasama internasional. Karena kerjasama internasional ini akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi gitu. Karena pemenuhan kebutuhan dalam negeri itu tidak cukup jika dipenuhi dengan apa atau resource yang ada di dalam negeri. Maka membutuhkan bantuan gitu ya dalam bentuk kerjasama antar negara. Oke, demikian terkait dengan materi kerjasama internasional. Ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Ini petunjuk pengerjaannya. Tolong untuk dikirimkan ya pada maksimal Rabu 13 November pukul 23.59. Silahkan dikerjakan secara individu. Jangan lupa untuk memberi nama, NIM, dan kelas. Dikumpulkan dalam format PDF dan diunggah pada Google Drive kelas yang nanti akan dibantu oleh PJ kelas. Kemudian dilarang melakukan plagiasi dalam bentuk apapun, dilarang juga untuk menggunakan ChatGPT atau bantuan AI lainnya. Jadi silahkan kalian menyimak video ini dengan seksama, maka kalian akan mudah mengerjakan soal latihan yang ada di bawah ini. Kemudian kalau kalian menyitasi buku ataupun artikel ilmiah, silahkan untuk dicantumkan. Itu akan menjadi nilai plus bagi kalian. Ini ada 5 soal, silahkan untuk dikerjakan. Kalau kalian ingin berdiskusi dengan teman, silahkan, tapi bukan untuk melakukan plagiasi. Nah, oke, sekian dari saya untuk video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Jika memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan secara lebih lanjut, kita bisa melakukannya di kelas. Sekian, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.